Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN ya. Hari ini kita akan melakukan sebuah simulasi atau latihan soal untuk P3K teman-teman ya. Untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran. Nah, nanti akan kita lakukan simulasi itu sebanyak 50 soal teman-teman ya. Oke. Jadi kompetensi teknis ini untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Ini berita umum ya untuk P3K tahun ini 2024. Jadi aturan terkait rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 itu telah diatur ya dalam keputusan PAN-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi ya. Kemudian dalam Kepmen tersebut dipastikan tidak ada ambang batas teman-teman ya. Jadi tidak ada ambang batas atau tidak ada passing grade. Nah, sehingganya dalam tahun ini itu tidak ada nilai ambang batas yang menentukan kelulusan. Terus bagaimana cara untuk menentukan dia lulus atau tidak? Nah, di situ telah diatur ya. Jadi di sini kita lihat pelamar itu wajib mengikuti seleksi. Kemudian pelamar akan dinyatakan lulus ya. Dinyatakan lulus nih jika berperingkat terbaik. Nah, berarti mekanisme penentuan kelulusan itu adalah mekanisme perankingan ya, atau nilai terbaik atau nilai tertinggi yang akan diambil dan ditetapkan menjadi P3K. Oke, itu teman-teman berita umum tahun 2024. Kita masuk ke pengertian pengadministrasian perkantoran ya. Jadi mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan, dan pelayanan publik. Jadi uraian tugas pengadministrasi perkantoran itu yang pertama melakukan kegiatan pengadministrasian yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum. Kedua, memproses pengelolaan surat keluar. Ketiga, menerima, mencatat, menyortir surat kebutuhan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian. Keempat, mendistribusikan surat undangan atau surat kedinasan ke SKPD. Lima, memberi lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian. Keenam, mengelompokkan surat usul pengembangan SDM menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi. Ketujuh, pembuatan rencana kebutuhan barang unit, rencana tahunan barang unit, dan pengadaan barang. Kemudian yang kedelapan, memberikan relevan kepada masyarakat ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, itu sedikit uraian ya pengadministrasian perkantoran. Kita langsung latihan soal teman-teman. Oke, kita masuk soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? A. Pengelolaan anggaran perusahaan. B. Pengaturan dokumen dan arsip. C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. D. Pembuatan laporan keuangan. Atau E. Penanganan keluhan pelanggan. Jawabannya adalah ya, kalau kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Manajemen perkantoran mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai tugas administratif untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Sehingganya jawaban yang paling tepat dan yang pas adalah yang C ya. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Selanjutnya, administrasi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, administrir ya, yang artinya A. Kegiatan ketik-mengetik, B. Mencetak dokumen, C. Melaksanakan tugas kearsipan, D. Memberikan pelayanan, atau E. Mengatur atau mengendalikan karyawan. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya teman-teman, yaitu yang D ya. Kita lihat pembahasannya. Pengertian administrasi atau kata administrasi adalah berasal dari bahasa Yunani ya, yakni administrere, yang berarti memberikan layanan atau bantuan. Sehingganya
jawaban yang tepat ya, yang sesuai itu adalah yang D ya, yaitu memberikan pelayanan. Selanjutnya, administrasi adalah personel-personel baik individu atau kelompok yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah pengertian administrasi berdasarkan A. Proses, B. Manfaat, C. Institusional, D. Personel, atau E. Rutinitas. Oke. Jawabannya adalah yang benar. Ya, yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Institusional. Kita lihat pembahasan. Administrasi institusional adalah administrasi yang dilakukan oleh suatu institusi, yaitu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ya, atau tujuan tertentu. Nah, sehingganya yang tepat, yang pas adalah sesuai dengan pembahasan yang C ya, institusional. Oke, selanjutnya. Serangkaian kegiatan berupa menghimpun, mencatat, menggandakan, mengolah, menyimpan, dan mengirim keterangan-keterangan yang berguna dalam kerjasama dinamakan dengan A. Tata usaha, B. Hubungan masyarakat, C. Material, D. Kepegawaian, atau E. Manajemen. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya, yaitu yang tata usaha teman-teman ya, yang A. Kita lihat pembahasan. Tata usaha juga dapat diartikan sebagai kegiatan tulis-menulis, mengolah, menyimpan data ya, dan pengumpulan data di perusahaan, lembaga pendidikan, atau organisasi. Sehingga jawabannya benar adalah yang A ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat, B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, C. Menyusun anggaran tahunan, atau D. Menganalisis hasil kerja, E. Mengatur inventaris kantor. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif secara efektif. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Oke, selanjutnya pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan, B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi, C. Mengurangi biaya operasional, D. Mempercepat proses pengadaan barang, atau E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawabannya ya, jawabannya yang benar adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi sesuai dengan ini ya, relevan ya dengan yang B, yaitu memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan, B. Mengurangi waktu istirahat, C. Mengimplementasikan teknologi baru, D. Mengubah struktur organisasi, atau E. Mengurangi anggaran operasional. Jawabannya jawabannya benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi proses dan mempercepat pekerjaan. Nah, sehingganya yang sesuai ya, sesuai dengan jawabannya adalah yang C, mengimplementasikan teknologi baru. Oke, untuk meningkatkan efisiensi ya, teknologi baru. Selanjutnya, apa yang merupakan elemen penting dalam manajemen arsip perkantoran? A. Pengelolaan kas kecil, B. Pengaturan jadwal rapat, C. Sistem pengarsipan yang terstruktur, D. Pengelolaan pengadaan barang, atau E. Penanganan keluhan pelanggan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Sistem pengarsipan yang terstruktur adalah elemen penting dalam manajemen arsip untuk memastikan dokumen mudah ditemukan dan aman. Sehingganya
yang menjadi elemen penting dalam manajemen arsip perkantoran itu adalah sistem pengarsipan yang struktur ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan A. Kesukaan pribadi, B. Ketersediaan waktu karyawan, C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan, D. Jumlah gaji yang diterima, atau E. Lokasi geografis karyawan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang C ya. Jadi dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas itu harus dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Kita lihat pembahasan. Tugas harus ditugaskan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan untuk memastikan hasil kerja yang optimal. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah A. Menyusun anggaran biaya, B. Mengadakan rapat evaluasi berkala, C. Mengurangi jam kerja karyawan, D. Menambah fasilitas kantor, atau E. Menyederhanakan prosedur pengadaan. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Rapat evaluasi berkala membantu dalam mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, sehingga jawabannya yang betul adalah yang B ya, rapat evaluasi berkala. Oke, kita ke soal selanjutnya. Individu yang memegang wewenang pada seluruh ketentuan institusional yang hendak dicapai pada semua kegiatan disebut dengan A. Administrator, B. Manajer, C. Asisten, D. Karyawan, atau E. CEO. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah administrator ya. Kita lihat menurut KBBI, istilah administrator adalah direktur perusahaan. Jadi direktur inilah yang punya yang memegang ya kewenang pada seluruh ketentuan institusional yang hendak dicapai. Jadi jawabannya benar adalah administrator. Selanjutnya, buku yang dipergunakan untuk menghantarkan surat ke alamat tujuan adalah A. Buku ekspedisi, B. Buku jurnal, C. Buku arsip, D. Buku kleper, atau E. Buku verbal. Jawabannya adalah ya, gampang ya teman-teman ini. Jawabannya yang benar adalah yang A tentunya ya. Kita lihat pembahasan. Buku ekspedisi atau buku surat pengantar merupakan suatu buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat kepada pihak lain. Sehingga jawabannya adalah yang benar A. Buku ekspedisi. Selanjutnya berikut merupakan kelengkapan atau lampiran surat lamaran pekerjaan kecuali. Nah, ada kata kecuali ya. Berarti yang bukan ya teman-teman. A. Daftar riwayat hidup, B. Ijazah atau STTB, C. Pas foto, D. Surat keterangan dokter, atau E. Surat izin orang tua. Jawabannya adalah ya tentunya yang E teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Surat izin orang tua itu biasanya tidak digunakan dalam lampiran surat lamaran pekerjaan ya. Ini sangat jarang sekali, hampir-hampir tidak pernah ya. Sehingga jawaban yang betul adalah yang surat izin orang tua. Selanjutnya, lembaran yang dipergunakan oleh pimpinan untuk menuliskan tentang tindak lanjut dan siapa yang ditunjuk melakukan tindak lanjut atas suatu surat masuk disebut A. Lembar tunjuk silang, B. Lembar pengantar, C. Lembar pengiriman, D. Lembar disposisi, atau E. Lembar follow up. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah lembar disposisi ya. Kita lihat pembahasan. Lembar disposisi adalah dokumen yang berisi instruksi atau tindakan yang harus dilakukan terkait surat masuk dan keluar. Disposisi merupakan tanggapan atau petunjuk dari atasan kepada bawahannya untuk segera ditindaklanjuti ya. Jadi sesuai ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D, lembar disposisi. Selanjutnya, dua sistem kearsipan yang biasa disebut sebagai sistem universal karena selalu dipergunakan dalam sistem-sistem yang lain adalah sistem A. Abjad dan nomor, B. Masalah dan abjad, C. Abjad dan tanggal, D. Tanggal dan nomor, atau E. Wilayah dan tanggal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya.
Ya, yang A teman-teman ya. Abjad dan nomor. Kita lihat pembahasan. Sistem abjad dan sistem nomor adalah dua sistem kearsipan yang sering disebut sebagai sistem universal. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A ya, abjad dan nomor. Ingat-ingat teman-teman, sistem universal, abjad dan nomor. Selanjutnya, suatu angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan disebut A. Angka pemakaian, B. Angka kecermatan, C. Angka penilaian, D. Angka penggunaan, atau E. Angka penyusutan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang E teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Angka penyusutan adalah suatu angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan. Jawaban yang benar adalah yang E ya, angka penyusutan. Oke, nomor 17 ya, soal nomor 17. Dalam kegiatan penyusutan arsip, untuk arsip yang harus diserahkan ke Arnas RI adalah arsip yang bernilai. Jadi Arnas ini maksudnya teman-teman arsip nasional ya, atau ANRI nanti ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. A biasa, B vital, C sementara, D edukasi, atau E permanen. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya teman-teman. Jawabannya adalah permanen ya. Kita lihat pembahasan. Dalam kegiatan penyusunan arsip, arsip yang harus diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia ya, atau ANRI adalah arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna, kesejarahan, dan bersifat permanen ya, bersifat permanen, sehingga tidak boleh dimusnahkan. Arsip statis juga merupakan dokumen yang memiliki nilai pertanggungjawaban secara nasional. Arsip statis dapat bernilai yuridis karena secara yuridis arsip merupakan alat bukti yang sah dan alat atau bahan pertanggungjawaban. Nah, sehingga jawabannya yang pas itu adalah yang E ya, permanen. Oke, kita ke soal selanjutnya. Untuk menilai efektivitas kerja, manajer perkantoran perlu A. Menghitung jumlah jam lembur, B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan, C. Mengurangi biaya pelatihan, D. Meningkatkan anggaran pemasaran, atau E. Mengubah struktur organisasi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Menilai efektivitas kerja melibatkan membandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, sehingga jawabannya yang betul adalah yang B teman-teman ya. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kita ke soal selanjutnya. Apa manfaat utama dari pengelolaan inventaris kantor yang efektif? A. Mengurangi beban kerja karyawan, B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, C. Meningkatkan kepuasan pelanggan, D. Mengurangi biaya pelatihan, atau E. Mempercepat proses penggajian. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan inventaris yang efektif memastikan bahwa persediaan selalu memadai tanpa ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi operasional. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Selanjutnya, untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir, B. Menetapkan standar kualitas, C. Melakukan pelatihan karyawan, D. Mengatur ulang jadwal kerja, atau E. Menyusun anggaran baru. Jawabannya adalah ya, yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Menetapkan standar kualitas adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pekerjaan memenuhi kriteria yang diharapkan dan memberikan dasar untuk pengendalian kualitas. Jadi jawabannya yang betul yang B ya, menetapkan standar kualitas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan administrasi umum?
A. Pengelolaan keuangan perusahaan. B. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat. C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. D. Pembuatan laporan keuangan. Atau E. Pengelolaan SDM. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya adalah C ya. Kita lihat pembahasan teman-teman. Administrasi umum mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas di lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Jadi, jawaban yang benar yang C ya teman-teman ya, pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Selanjutnya, dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen apa yang biasa digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? A. Nota dinas, B. Laporan, C. Surat balasan, D. Memo, atau E. Faktur. Jawabannya adalah, ya, jawabannya benar adalah yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Surat balasan digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai kebutuhan. Jadi jawaban yang benar yang C ya, surat balasan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi biaya operasional. B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. C. Meningkatkan produktivitas karyawan. D. Mengurangi jumlah dokumen. Atau E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawabannya adalah, ya, jawabannya benar adalah yang B teman-teman ya. Sistem pengarsipan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen disimpan dengan cara yang aman dan teratur, memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen ketika diperlukan. Sehingganya jawabannya adalah yang B ya, menyimpan dokumen secara aman dan teratur. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? A. Penyusunan anggaran tahunan. B. Pengelolaan data karyawan. C. Penjadwalan rapat. D. Pengelolaan dokumen fisik. Atau E. Pengelolaan pembelian. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang B teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Sistem informasi manajemen atau SIM melibatkan pengelolaan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan seperti pengelolaan data karyawan. Jadi jawabannya adalah yang B ya, pengelolaan data karyawan. Selanjutnya, dokumen apa yang biasa berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? A. Surat resmi, B. Memo, C. Laporan tahunan, D. Nota dinas, atau E. Faksimal. Jawabannya adalah, iya, jawabannya yang B teman-teman. Kita lihat pembahasan. Memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman, atau instruksi kepada staf di dalam perusahaan. Jadi yang betul jawabannya adalah yang B, yaitu memo. Selanjutnya, perhatikan ciri-ciri surat berikut. Tidak memiliki kop surat, tidak ada salam pembuka dan penutup, bersifat tidak resmi, penggunaan bahasa bersifat tidak resmi, formatnya bebas. Jenis surat yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah A. Surat dinas, B. Surat niaga, C. Surat pribadi, D. Surat sosial, atau E. Surat pengantar. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Surat pribadi memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan di atas, yakni tidak memiliki kop surat, tidak ada salam pembuka dan penutup, bersifat tidak resmi, pengguna bahasa yang tidak formal, dan format yang bebas. Jadi jawabannya adalah surat pribadi ya, yang C. Selanjutnya, perhatikan kalimat pembuka surat berikut. Bersama ini kami lampirkan fotokopi surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan nomor 167 BKN 2024 tanggal 10 Februari 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten KLM tahun anggaran 2024. Jenis surat dinas yang dapat menggunakan kalimat pembuka tersebut adalah A. Surat pemberitahuan, B. Surat perintah, C. Surat permohonan, D. Surat pengantar, atau E. Surat undangan. Jawabannya adalah
Ya, jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Kalimat pembuka bersama ini kami lampirkan itu menunjukkan bahwa surat tersebut merupakan surat pengantar yang bertujuan untuk menyampaikan lampiran berupa fotokopi surat keputusan. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah surat pengantar ya teman-teman, yang D. Kita ke soal selanjutnya. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa surat dinas yang benar adalah: A. Menggunakan bahasa tidak resmi. B. Menggunakan kalimat yang panjang dan bertele-tele. C. Menggunakan istilah asing yang sulit dipahami. D. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya. Atau E. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Jawabannya adalah, ya kita lihat ya, yang benar adalah yang E. Kita lihat pembahasan. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Pembahasannya ya. Jadi dalam penulisan surat dinas, penggunaan bahasa harus jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E ya, menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Selanjutnya, perhatikan jenis naskah dinas berikut. 1. Surat keputusan. 2. Surat edaran. 3. Surat tugas. 4. Nota dinas. 5. Memorandum. Jawaban yang termasuk jenis naskah dinas yang bersifat kebijakan adalah A 123, B1, B234, C125, D345, atau E134. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Surat keputusan, surat edaran, dan memorandum merupakan jenis naskah dinas ya, naskah dinas yang bersifat kebijakan, yakni naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga jawabannya yang benar adalah 125 atau yang C ya, yaitu surat keputusan, kemudian surat edaran ya, terus kemudian memorandum ya, berarti yang 5. Jadi 1, 2, 5. Selanjutnya, bagian-bagian dari naskah dinas surat keputusan yang benar adalah A. Kepala, batang tubuh, kaki. B. Kepala, batang tubuh, kaki, lampiran. C. Kepala, konsideran, diktum, penutup. D. Kepala, konsideran, diktum, penutup, dan lampiran. Atau E. Kepala, konsideran, batang tubuh, penutup, lampiran. Jawabannya adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Bagian-bagian dari surat keputusan terdiri dari kepala ya, atau kop surat, konsideran atau pertimbangan, diktum atau isi keputusan, kemudian penutup, dan lampiran jika ada. Oke, jadi yang benar adalah yang D ya. Kepala, konsideran, diktum, penutup, dan lampiran. Selanjutnya, 31. Proses kerja akan lebih lancar karena arsip dapat lebih mudah ditemukan. Merupakan salah satu keuntungan dari pengelola arsip dengan menggunakan asas A. Sentralisasi, B. Desentralisasi tidak terkendali, C. Desentralisasi, D. Desentralisasi terkendali, atau E. Gabungan. Jawabannya, ya, jawabannya adalah desentralisasi ya. Kita lihat pembahasan. Proses kerja akan lebih lancar karena arsip dapat lebih mudah ditemukan. Itu merupakan salah satu keuntungan dari pengelola arsip dengan menggunakan asas desentralisasi ya. Jadi jawabannya betul adalah yang C. 32. Asas pengelolaan arsip yang bertujuan meningkatkan kelebihan dari suatu asas dan meminimalkan kekurangannya adalah asas A. Desentralisasi, B. Desentralisasi terkendali, C. Gabungan,
desentralisasi atau desentralisasi terkendali? Jawabannya adalah yang B ya. Desentralisasi terkendali, atau yang E sama nih, desentralisasi terkendali ya. B dan E. Berarti B dan E ya. Kita lihat pembahasan. Asas pengelolaan arsip yang bertujuan meningkatkan kelebihan dari suatu asas dan meminimalkan kekurangannya adalah asas desentralisasi terkendali. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, juga yang E ya, sama ya, desentralisasi terkendali. Desentralisasi terkendali. Oke, jawabannya B dan E. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh dokumen yang memiliki nilai historis. A. Naskah proklamasi, Perjanjian Linggarjati, Surat Perintah 11 Maret. B. Naskah proklamasi, KTP ijazah. C. Naskah proklamasi, faktur akta jual beli. D. KTP ijazah akta lahir. Atau E. Kwitansi, faktur nota, naskah MOU. Jawabannya adalah, ya, jawabannya benar adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Dokumen yang memiliki nilai historis adalah dokumen dengan nilai sejarah tinggi dan sangat langka untuk diproduksi. Nah, kalau kita lihat ya, kayak naskah proklamasi tentu bernilai sejarah tinggi ya dan sangat langka untuk diproduksi. Perjanjian Linggarjati juga ya bernilai sejarah. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret juga bernilai sejarah tinggi dan sangat langka untuk diproduksi. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Dalam surat niaga sering digunakan istilah-istilah yang mempunyai arti tersendiri seperti CO ya atau care of. Artinya adalah A per alamat, B atas nama, C dengan alamat, D karbon kopi atau E idem. Jawabannya, ya, jawabannya yang betul adalah B ya, atas nama. Kita lihat pembahasan. Istilah care of atau CO digunakan dalam alamat untuk menunjukkan bahwa surat dikirim kepada seseorang di alamat yang bukan miliknya. Seringkali saat penerima tinggal sementara di lokasi lain atau saat mereka menggunakan alamat pihak ketiga untuk menerima surat. Jadi CO itu adalah atas nama ya. Jawabannya betul adalah yang B ya, atas nama. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan digitalisasi arsip? A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. B. Menghancurkan dokumen lama. C. Menyimpan dokumen dalam folder fisik. D. Mengorganisir dokumen berdasarkan tanggal. E. Menggandakan dokumen untuk keamanan. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Digitalisasi arsip adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan penyimpanan, pencarian, dan akses. Jadi jawabannya yang betul adalah yang A, mengubah dokumen fisik dan menjadi format digital. Selanjutnya, dalam sistem informasi manajemen, apa fungsi dari database? A. Menyimpan informasi secara terpusat. B. Mengirimkan email. C. Mengatur jadwal rapat. D. Mengelola inventaris. Atau E. Menyusun laporan keuangan. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Database dalam sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan informasi secara terpusat. Ya, secara terpusat, memudahkan akses, pengelolaan, dan analisis data. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, menyimpan informasi secara terpusat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? A. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan. B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. C. Mengganti dokumen dengan yang baru. D. Menyimpan salinan dokumen yang sama. Atau E. Menghapus referensi dokumen dari sistem. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Jika dokumen hilang, langkah pertama adalah menghubungi pihak terkait untuk
mencari dan mengidentifikasi dokumen yang hilang sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jadi kita yang pertama ya, langkah pertama, jadi kita menghubungi pihak terkait dulu ya, mengkonfirmasi untuk mencari dokumen tersebut. Sehingganya yang betul adalah yang B ya, menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan surat masuk? A. Membalas surat yang diterima. B. Menyimpan surat dalam arsip. C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. D. Menghapus surat lama. Atau E. Mengatur jadwal pengiriman surat. Jawabannya adalah ya, jawabannya benar adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan surat masuk melibatkan menyortir, mendistribusikan surat yang diterima ke departemen atau individu yang relevan, dan memastikan tindak lanjut yang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Menyortir, mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. Selanjutnya, apa keuntungan utama menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer? A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. C. Mengurangi biaya perangkat keras. D. Memudahkan pengelolaan keuangan. E. Mengurangi jumlah dokumen. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Sistem informasi manajemen berbasis komputer itu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, memudahkan akses informasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya, meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Selanjutnya, teknologi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalam sebuah organisasi adalah A. Mesin fotokopi. B. Sistem manajemen proyek. E. Email dan perangkat komunikasi instan. D. Printer laser. Atau E. Alat pemindai dokumen. Jawabannya adalah jawabannya yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Email dan perangkat komunikasi instan seperti aplikasi pesan singkat mempermudah komunikasi internal dan eksternal di dalam sebuah organisasi. Jadi jawabannya benar adalah yang C, yaitu email dan perangkat komunikasi instan. Selanjutnya, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan membuat dokumen teks adalah A. Microsoft Excel. B. Adobe Photoshop. C. Microsoft Word. D. Microsoft Access. Atau E. Google Chrome. Jawabannya adalah ya, betul ya. Ini sangat mudah sekali ya. Teman-teman pasti yang bekerja sebagai administrasi ini tidak asing lagi dengan Microsoft Word. Kita lihat pembahasan ya. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengelolaan kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Jadi Microsoft Word ya. Jawabannya yang C. Selanjutnya, untuk melindungi data sensitif di komputer, salah satu langkah keamanan yang harus diambil adalah A. Mengganti font dokumen secara berkala. B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. C. Menyimpan data di perangkat eksternal. D. Mengaktifkan mode gelap di aplikasi. Atau E. Menghapus file secara rutin. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah tentu yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya, menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Selanjutnya, jika komputer Anda tiba-tiba tidak terhubung ke jaringan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengganti kabel jaringan. B. Menghubungi penyedia layanan internet. C. Memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan. D. Menginstal ulang sistem operasi. Atau E. Membeli perangkat keras baru. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Langkah pertama dalam troubleshooting ya, masalah jaringan adalah memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan untuk
memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi pertama itu kita periksa dulu nih kabelnya, siapa tahu lepas, atau pengaturan jaringnya, siapa tahu jaringannya belum terkoneksi ya. Jadi jawabannya yang C. 44. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan membuat laporan berbasis tabel adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Adobe Acrobat, D. Microsoft Outlook, atau E. Google Drive. Jawabannya adalah ya, tentunya yang B teman-teman ya. Ini juga pasti tidak asing teman-teman yang kerja di office ya, apalagi di administrasi ya. Kita lihat pembahasan. Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data, membuat tabel, dan menghasilkan laporan berbasis data. Jadi jawabannya adalah yang B, Microsoft Excel. Selanjutnya, jika printer Anda mencetak halaman kosong, langkah pertama yang harus Anda periksa adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup? B. Apakah kabel printer terpasang dengan benar? C. Apakah driver printer sudah diperbarui? D. Apakah dokumen yang dicetak memiliki konten? Atau E. Apakah printer terhubung ke jaringan? Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Memeriksa tingkat tinta atau toner printer adalah langkah pertama untuk mengatasi masalah pencetakan halaman kosong. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A ya. Karena ini yang ditanyakan mencetak halaman kosong, artinya sudah nyetak tetapi dia kertasnya masih kosong. Berarti yang bermasalah mungkin di tintanya atau di toner printer. Ini yang pertama kita cek dulu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A. 46. Jenis pekerjaan kantor yang berhubungan langsung dengan kegiatan tata hubungan baik secara internal maupun eksternal adalah A. Pencatatan, B. Klasifikasi, C. Komunikasi, D. Pengolahan, atau E. Penyimpanan. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah komunikasi teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Tata hubungan adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam rangka usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi jawabannya adalah C ya. Ini merupakan sebuah komunikasi. Oke, selanjutnya. Jenis media komunikasi yang biasa digunakan untuk berkomunikasi antar ruangan dalam satu organisasi agar efektif dan efisien adalah A. Telepon, B. Surat, C. Radio, D. Handphone, atau E. Intercom. Jawabannya adalah ya, yang benar adalah yang E teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Intercom biasa juga dinamakan iPhone ya. Hubungan di dalam adalah alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Dari satu unit ke unit yang lainnya atau dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Jadi jawabannya benar adalah yang intercom. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kerja di sebuah organisasi perlu ditegaskan pihak yang berwenang memberikan tugas kepada masing-masing pegawai. Hal ini berhubungan erat dengan prinsip penyelenggaraan administrasi yaitu A. Pemusatan koordinasi, B. Kekuasaan dan tanggung jawab, C. Disiplin, D. Kesatuan perintah, atau E. Pembagian kerja. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Prinsip kekuasaan dan tanggung jawab. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sehingganya ini masuk di kekuasaan dan tanggung jawab. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, selanjutnya. Apa peran utama dari seorang manajer administrasi perkantoran? A. Menyusun strategi pemasaran, B. Menjalankan semua tugas karyawan, C. Mengembangkan produk baru, D. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan administratif,
Atau E. Menjalankan kegiatan operasional harian perusahaan? Jawabannya adalah oke, jawabannya yang benar adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Seorang manajer administrasi perkantoran bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan administratif dalam sebuah kantor untuk memastikan kelancaran operasional. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D ya, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan administratif. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya, dalam pengelolaan anggaran kantor, hal pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun anggaran: A. Menyusun laporan keuangan, B. Mengidentifikasi sumber pendapatan, C. Menentukan prioritas pengeluaran, D. Melakukan audit internal, atau E. Membuat laporan kas harian. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Mengidentifikasi sumber pendapatan adalah langkah awal dalam pengelolaan anggaran karena akan memberikan gambaran mengenai dana yang tersedia sebelum menentukan pengeluaran dan menyusun anggaran. Jadi yang perlu adalah mengidentifikasi sumber pendapatan ya. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Oke teman-teman, inilah 50 soal ya yang sudah kita lakukan simulasi tadi, sudah kita latihan. Ya, mudah-mudahan 50 soal tadi itu bisa menambah wawasan kita, menjadi gambaran ke depannya agar saat kita ujian itu bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan jangan pernah menyerah, terus belajar sumbernya dari manapun teman-teman. Karena pada akhirnya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di latihan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.